Halo guys, welcome back to my digital journal. A review here, welcome. So di video kali ini aku bakal ngebahas tentang soal saintek, soshum, dan sastra sesuai dengan framework atau kisi-kisi terbaru dari SNBT 2026 di literasi bahasa Inggris. Nah, ini berdasarkan request teman-teman, banyak banget yang mau coba ngebahas saintek, soshum, dan sastra. Jadi teman-teman tonton videonya sampai akhir, karena aku akan membahas 20 soal dari semua tipe-tipenya ya, dari saintek, soshum, sampai sastra. Nah, kalau teman-teman tidak ingin ketinggalan nih dengan soal-soal baru dari SNBT, jangan lupa untuk nyalakan notifikasi, karena untuk kedepannya aku bakal banyak sekali bahas-bahas soal. Oke teman-teman, tanpa lama-lama lagi, langsung saja kita ke videonya. Sekarang let's go aja ke pembahasannya. Dari pertama kita bakal bahas soal ada 3 topik, ada saintek, soshum, sama sastra. Nah, jadi sebelum kita masuk ke soalnya, buat teman-teman yang baru join nih ke YouTube aku mau kenalin lagi nih tentang literasi bahasa Inggris. Jadi di literasi bahasa Inggris adalah yang keterampilan diujinya itu dari reading comprehension atau keterampilan membaca ya teman-teman. Jadi yang diuji adalah fokus ke apakah teman-teman memahami isi suatu teks. Lalu untuk topiknya, update 2026 di kisi-kisi ada 3 topik. Pertama ada berkaitan dengan sastra atau personal ya. Terus yang kedua ada soshum, ada topik ekonomi, sejarah, atau sosiogeografi. Dan yang ketiga ada saintek, bisa berkaitan dengan kimia, biologi, dan fisika. Untuk jenis teks sendiri ada 3, nanti bakal ada teks opinion thread, to teks science, sama to teks social science. Nah, jenis teks ini udah selalu sama dari tahun 2023, 2024, sampai 2025. Lalu untuk levelnya sendiri itu upper intermediate, menengah ke atas, dan advance, jadi sudah tahap yang cukup tinggi ya teman-teman. Untuk jumlah soalnya sendiri di literasi bahasa Inggris ada 20 soal, dan 20 soal itu harus dikerjakan dalam waktu 20 menit. Nah, berarti satu soal itu teman-teman harus bisa mengerjakan dalam waktu 1 menit. Untuk opinion thread sendiri bentuknya seperti ini, jadi ada kolom diskusi di mana ada 6 pembicara, yang mana 6 pembicara tersebut saling menyampaikan pendapatnya terhadap suatu topik yang dibuka oleh sang moderator waktu pas oleh pembicara pertama. Nah, di pembicara pertama ini dia memantik diskusi dengan suatu background dan pertanyaan. Kayak di sini dia bilang, many users complain that social media has become too political. Some say platform should limit or filter political content, while others believe that this violates free speech. What do you think? Jadi banyak pengguna nih dari social media itu bilang kalau social media itu sekarang menjadi terlalu politis. Beberapa bilang kalau platform itu harus membatasi hal tersebut atau ternyata menyaring konten-konten politik. Tapi ada orang juga yang bilang kalau ini bisa mengganggu kebebasan berpendapat atau free speech. Bagaimana pendapat teman-teman semua? Nah, nanti dari pembicara kedua, 3, 4, 5, sampai 6, itu menyampaikan pendapatnya masing-masing. Bisa dia pro, kontra, atau justru netral terhadap topik ini. Nah, itu untuk jenis teks yang pertama. Lalu jenis teks yang kedua, jadi ada namanya to text. Jadi kalau di to text ini itu adalah ada 2 teks. Dan teksnya itu sama topiknya, cuma berbeda sudut pandangnya aja. Nah, untuk to text yang sains berarti adalah topiknya tentang scientific ya teman-teman, atau saintek. Misalnya kayak di sini teks 1 itu ngebahas coral bleaching itu muncul, occurs, when ocean temperature rise beyond the coral's tolerance level. Jadi coral bleaching itu artinya dia sebabnya tuh dikarenakan ada temperatur laut yang meningkat dari level toleransinya koral tersebut. Nah, berarti di sini lagi ngebahas penyebab ya teman-teman dari coral bleaching. Sedangkan teks 2 itu bilang, as coral reef die, marine biodiversity declines rapidly. Nah, ketika terumbu karang itu mati, ternyata keberagaman lautan itu menurun secara cepat, declines rapidly. Nah, berarti sini ngebahas akibat atau efek dari kalau kematian dari coral reef. Nah, padahal kan di sini sama-sama ya teksnya ngebahas tentang terumbu karang, tetapi di sini beda sebab dan akibatnya. Lalu untuk yang jenis yang ketiga itu ada to text, tapi topiknya soshum, sama aja, jadi ada to text, satu topik, tapi di sini beda sudut pandang, bisa sebab akibat, atau pro dan kontra, atau bisa general ke spesifik, dan sebagainya. Oke, teman-teman, sekarang kita let's go to number 1 to number 7. Di teks yang pertama ini ada to text, cuman di sini aku mengawalinya dengan topik soshum ya, teman-teman. Dan di sini soshumnya itu adalah economy.
Kita mulai dari pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama adalah what is the main idea of text 1? Berarti apa sih ide utama atau gagasan utama ya dari teks ke-1 ini? Caranya gimana? Strateginya adalah teman-teman nggak perlu baca semuanya, tapi adalah baca kalimat pertama dan kalimat terakhir masing-masing paragraf ya dari teks ke-1. Nah sekarang coba kita baca bareng-bareng dulu. As 2026 unfolds, the global consumer landscape is witnessing a seismic shift towards sustainability. Jadi, waktu pas semenjak 2026 ini sudah mulai terbuka, ternyata konsumen global ini telah menyaksikan ada seismic shift, berarti ada perubahan yang besar, dan ternyata perubahan besar itu menuju ke keberlanjutan. Sustainability itu maksudnya keberlanjutan dalam konteks banyak yang sadar lingkungan ya, teman-teman. Nah, terus di last sentence-nya dibilang nih, this phenomenon is primarily driven by an intensified awareness of the carbon footprint associated with the conventional livestock and the burgeoning health-conscious lifestyle among Gen Z and Alpha. Nah, ternyata fenomena ini tuh sebenarnya didorong secara besar ya, umumnya tuh karena ada intensified awareness. Berarti ada kesadaran yang semakin intens nih. Terhadap apa? Terhadap jejak-jejak karbon yang ternyata tuh berkaitan nih. Jejak karbon itu muncul karena dari livestock. Livestock itu artinya hewan ternak. Berarti kalau di sini conventional livestock itu berarti hewan ternak konvensional ya. Dan ternyata di sini fenomenanya juga disebabkan adanya kesadaran dari banyak Gen Z dan Alpha terhadap kesehatannya. Burgeoning itu berarti mereka tuh semakin kesadarannya semakin tinggi dan sangat besar. Nah, berarti di sini ada perubahan orang-orang pada mulai peduli lingkungan nih, khususnya berkaitan dengan hewan ternak yang ternyata punya dampak yang buruk ya terhadap lingkungan. Terus yang kedua, to bolster this transition, the government has implemented strategic production subsidies for local food tech startups. Jadi katanya untuk mempercepat nih transisi ini, ternyata government atau pemerintah telah memberikan subsidi untuk produksi secara strategis itu dilaksanakan ya. Untuk startup-startup yang berkaitan dengan teknologi pangan yang ada di lokal. Sekarang let's go to last sentence-nya. This price reduction has been met with enthusiasm. Retail data shows a massive spike in purchase volume across major urban hubs, signaling that the product is moving from a niche luxury to a household staple. Nah, jadi adanya price reduction nih atau pengurangan harga, ternyata ini tuh membuat banyak orang tuh jadi antusias, sangat bersemangat gitu. Data retail tuh menunjukkan ternyata ada massive spike, berarti ada peningkatan yang cepat ya atau drastis di pembelian, khususnya di daerah-daerah perkotaan, major urban hubs. Nah, ini tuh menunjukkan bahwa produk ini yang tadinya hanya untuk yang orang-orang mewah saja, niche luxury, sekarang udah menjadi kebutuhan pokok atau staple. Staple ini adalah kebutuhan pokok di rumah tangga ya, household. Terus sekarang let's go to paragraph 3. Furthermore, a highly digitalized distribution infrastructure has democratized access to these products in rural areas. Nah sekarang tuh karena ada infrastruktur distribusi yang terdigitalisasi, ternyata telah mendemokratisasi akses nih. Berarti aksesnya tuh semakin terbuka ya kepada daerah yang ternyata di sini adalah di daerah rural. Rural itu berarti daerah yang pedesaan. Oke, terus di last sentence-nya disebut, this advancement have solidified mycoprotein's position as cornerstone of 2026 new food economy, making sustainable nutrition more affordable for all socio-economic classes. Nah, ternyata dengan ada kemajuan ini ya, tadi yang digitalisasi, ternyata posisi mycoprotein ini menjadi sangat penting nih di 2026 sebagai new food economy, jadi ekonomi pangan baru ya. Sehingga menjadi ada nutrisi yang ramah lingkungan, sustainable, itu jadi lebih affordable ya, jadi lebih terjangkau gitu untuk semua kelas sosial gitu. Nah, kalau kita simpulkan berarti di sini 2026 tuh ada makanan yang lebih ramah lingkungan, itu namanya mycoprotein yang disebut di last paragraph, jadi protein yang dari myco. Terus kita lihat hal ini dikarenakan ada kesadaran atas carbon footprint dari kalau misalnya hewan ternak. Sama yang kedua, Gen Z sama Gen Alpha tuh mulai sadar.
Nah, terus pemerintah di paragraf kedua itu dikasih tahu melakukan subsidi terhadap makanan-makanan ini. Sehingga makanya yang tadinya hanya mewah saja, tapi sekarang jadi kebutuhan pokok dari para rumah tangga. Nah, bahkan sekarang juga karena udah terdigitalisasi, daerah yang ada di pedesaan, rural itu malah mengalami hasilnya juga. Makanya dia merupakan nutrisi yang terjangkau dan tentunya juga ramah lingkungan. Nah, sekarang kita lihat satu-satu ya dari yang A. Adanya the growing environmental awareness among Gen Z and Alpha in the year 2026. Adanya kesadaran lingkungan. Nah, itu memang betul disebut, tapi nggak menyeluruh ya teman-teman. Dia hanya disebut di paragraf 1 saja. Jadi dia kurang menyeluruh jawabannya, bukan main idea. Sekarang yang kedua, the role of AI-driven logistic in democratizing food access for rural societies. Perannya logistik yang berbasis AI untuk memperluas akses makanan ini nih di daerah pedesaan. Nah, tadi yang ngebahas daerah pedesaan tuh cuma di paragraf ketiga ya teman-teman. Jadi ini hanya informasi detail. Terus yang C, the government strategic intervention to lower the market price of mycoprotein. Nah, intervensi strategis dari pemerintah untuk merendahkan nih harga dari mycoprotein. Itu disebut, tapi bukan inti dari main idea-nya ya. Itu hanya disebut di paragraf kedua kalau pemerintah itu memberikan subsidi atau bantuan keuangan ya terhadap startup sehingga harganya jadi lebih murah mycoproteinnya. Terus berarti yang D kita baca, the multifaceted growth of mycoprotein demand supported by systemic advancement. Jadi ada pertumbuhan yang multifaset. Multifaset itu artinya pertumbuhan yang dilihat ada dari banyak sisi. Dari permintaan mycoprotein, itu betul karena tadi banyak permintaannya meningkat ya di Gen Z sama Gen Alpha, berarti di sini disebut di paragraf 1. Dan ini didukung oleh adanya kemajuan sistem. Nah, itu betul banget nih, kemajuan sistem itu kan tadi ya yang disebut ada bantuan subsidi, terus ada kemajuan distribusi infrastruktur yang terdigitalisasi. Berarti ini disebut di paragraf kedua dan 3. Nah, berarti jawabannya langsung ketemu nih teman-teman, pasti jawabannya yang D, main idea dari text 1. Nah, sekarang kita lihat yang E ya. Ada the inevitable decline of the conventional livestock industry due to carbon footprints. Kalau ini adanya penurunan yang tak terelakkan ya, inevitable, itu artinya tak terelakkan atau bisa juga tak terhindari. Oke. Decline di sini artinya adalah penurunan. Berarti di sini adanya penurunan yang tak terhindari nih dari hewan ternak konvensional karena adanya jejak karbon. Itu disebut tapi bukan inti dari teks ini ya, karena tadi tentang conventional livestock yang berkurang karena carbon footprint cuma disebut di paragraf 1 saja. Jadi bukan main idea. Gitu ya teman-teman. Jadi strateginya jangan lupa untuk baca kalimat pertama dan terakhir masing-masing paragraf. Nanti pilih jawaban yang paling menyeluruh dari 3 paragraf tersebut. Oke? Sekarang let's go to number 2. Referring to the second paragraph of text 2, if a sudden natural disaster occurs and severely disrupt the production facilities of mycoprotein, how would this be represented in economic theory? Jadi kalau kita lihat paragraf kedua dari teks kedua, misal nih tiba-tiba ada bencana alam yang muncul dan severely disrupt. Disrupt itu tuh artinya mengganggu. Nah, severely itu berarti mengganggu sangat parah ya. Jadi katanya dengan ada bencana alam ini bisa mengganggu dengan parah produksi dari mycoprotein. Bagaimana kalau kita representasikan di economic theory? Nah, berarti di sini coba kita lihat teks paragraf kedua. Ada nggak ngebahas tentang economic theory-nya? Nah, ketika kita scanning di sini nggak ada economic theory-nya, teman-teman. Nah, inilah yang disebut soal saintek yang bermodel LBI atau literasi bahasa Indonesia. Jadi kita harus ada teori-teori ekonomi yang pernah kita pelajari di kelas 10. Nah, ini adalah teori yang berkaitan dengan permintaan dan penawaran ya teman-teman. Masih ingat permintaan sama penawaran? Itu adalah materi kelas 10. Permintaan itu adalah bahasa Inggrisnya demand, adalah untuk menggambarkan perilaku atau konsumen ya teman-teman. Perilaku dari konsumen atau pembeli. Terus yang kedua selain permintaan itu ada penawaran. Nah, penawaran itu adalah supply disebutnya bahasa Inggrisnya. Itu adalah menunjukkan kemampuan produsen dalam memproduksi suatu barang atau jasa ya.
Jadi dilihat dari sisi produsen kalau penawaran. Nah, kalau di sini itu kan masalahnya tiba-tiba ada bencana alam, terus mengganggu produksi, fasilitas produksi mycoprotein. Berarti itu masalah permintaan atau penawaran, teman-teman? Masalah penawaran, betul banget. Jadi tinggal kita eliminasi nih yang ngejawab tentang demand atau permintaan. Nah, di sini berarti kita lihat yang opsi A ada kata demand, berarti A kita eliminasi. Terus yang B juga masih demand, eliminasi. Oke, terus ada yang E kita eliminasi karena ada kata demand and supply, kita cuma masalah supply aja. Nah, jawabannya yang mana nih? Nah, kita lihat nih karena pertanyaannya adalah kurvanya itu bergeser kemana nih? Apakah hanya pergeseran di dalam kurva supply karena ada perubahan harga, atau supply curve-nya tuh berpindah ke kiri? Di sini aku hapus dulu teman-teman. Jadi kalau kita balik lagi dengan materi kurva permintaan dan penawaran, itu kita gambarkan seperti ini. Oke, ini adalah kurva. Di sini sumbu X ada menunjukkan kuantitas ya, Q, sedangkan sumbu Y ada menunjukkan price atau harga. Kalau hukum penawaran itu masih ingat nggak? Hukum penawaran adalah semakin tinggi price-nya atau harganya, kuantitasnya itu semakin meningkat ya teman-teman. Nah, berarti gambar kurva penawaran tuh seperti ini. Nah, sekarang kita bayangkan nih, kan kalau misalnya contoh ada titik di sini ya, kuantitasnya contoh 1 di sini, terus dengan harga 1 di sini. Nah, itu berarti dia ada di sini ya titiknya itu. Tapi contoh misalnya ternyata ada perubahan harga, ada perubahan kuantitas. Berarti kan dia jadi misalnya jadi 0,5 di sini. Tapi harga tetap sama. Nah, berarti di sini ada pergeseran kemana? Tentunya kurvanya jadi semakin sempit ya teman-teman, jadi ke sini. Berarti yang tadinya ada di sebelah situ, kita menjadi ke sebelah kiri. Nah, pindah ke sini. Karena kuantitasnya berkurang, jadi jawabannya adalah yang D ya. Ada pergeseran kurva dari penawaran itu menjadi ke sebelah kiri. Gitu. Oke, semoga teman-teman masih semangat ya, karena tadi kita udah masuk recap lagi review materi ekonomi kelas 10, elastisitas, hukum permintaan penawaran. Nah, sekarang kita lanjut lagi kembali ke soal yang benar-benar full literasi ya teman-teman. Nah, kalau number 4 ini pertanyaannya adalah the phrase bolster this transition in text 1 paragraph 2 is closest in meaning to. Nah, kalau ketemu tipe soal seperti ini, tipsnya yang pertama, teman-teman harus baca dulu nih full kalimat ya, supaya dapat maknanya ya. Nanti baru kita artiin satu-satu tiap opsi A, B, C, D, E. Mulai dari yang pertama, to bolster this transition, ternyata pemerintah telah mengimplementasikan subsidi produksi yang strategis nih untuk local food tech startup. Berarti untuk perusahaan-perusahaan startup yang berkaitan dengan teknologi pangan di lokal. Nah, berarti kan di sini ada bantuan pemerintah ya, karena kan ada subsidi. Subsidi itu adalah berarti bahasa Indonesia sebenarnya subsidi juga. Subsidi itu adalah bantuan keuangan yang dibantu oleh pemerintah gitu. Berarti bolster this transition itu artinya adalah ada bantuan dari pemerintah untuk mempercepat transisi. Hal itu ya teman-teman, berarti kita coba lihat dari masing-masing opsi artinya. Kalau yang A itu artinya hamper this progress. Hamper artinya adalah memperhambat progres ini. Nah, itu adalah jelas salah ya teman-teman. Karena kalau kita lihat di sini pemerintah justru memberi bantuan. Monitor the change. Kalau ini artinya mengawasi dari perubahan. Oke, ini masih terlalu netral, harusnya di sini ada yang sifatnya dukungan atau bantuan. Reinforce the shift, berarti artinya adalah memperkuat transisi. Oke, ini jawabannya nih teman-teman langsung ketemu. Reinforce the shift, karena reinforce the shift sama aja dengan bolster this transition, memperkuat transisi ini atau mempercepat transisi ini. Sama seperti reinforce. Sekarang kalau yang opsi lain ya kita artiin fabricate the trend. Fabricate itu artinya memalsukan atau merekayasa tren ini. Nah, itu adalah salah ya, nggak ada yang sifatnya merekayasa atau memalsukan. Overlook the result. Overlook itu artinya mengabaikan. Berarti di sini adalah mengabaikan hasil ini. Nah, itu adalah tidak sesuai ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang C, reinforce the shift.
Sekarang let's go to number 5. According to text 2, all of the following are the challenges currently faced by the industry. Jadi berdasarkan teks 2 semua ini adalah tantangan nih yang sekarang itu dihadapi ya oleh industri ini. Nah, karena di sini ada mencari tantangan, coba kita cari ya di teks kedua emang ada masalah apa aja sih yang terjadi di industri ini. Coba kita baca bareng-bareng di teks kedua. Jadi nih, while market demand continues to skyrocket, the mycoprotein industry is grappling with formidable supply side hurdles in mid-2026. Jadi walaupun ternyata mereka tuh banyak permintaannya itu sangat skyrocket, sangat meroket, tapi ternyata mereka banyak sekali nih tantangan dari sisi penawaran ya, pas pertengahan 2026. Nah, ternyata industrinya itu walaupun banyak ya manufakturnya, yang ternyata mereka tuh aggressively expanding plant capacities. Jadi mereka tuh banyak ya, manufakturnya tuh sangat memperluas ya, expanding itu. Jadi memperluas kapasitas dari pembangkitnya atau pabriknya ya, kalau di sini tuh plant. Plant itu bukan tanaman, tapi kalau konteks industri itu berupa pembangkit. Atau bisa juga pabrik. Nah, mereka itu sedang meningkatkan nih, memperluas pabrik ya. Akan tetapi mereka masih struggling nih to keep pace with the sheer velocity of incoming orders. Jadi mereka sulit untuk tetap menjaga pace-nya mereka nih, tempo mereka. Ternyata banyak sekali velocity itu berarti kecepatan dari orders itu tuh berarti banyak pesanan yang selalu datang terus-menerus. Nah, mereka kesulitan untuk bisa keep up ya, atau tetap mereka mengikuti. Ternyata ini bisa menyebabkan adanya perang ya, bidding war antara para penjual among retailers. Karena mereka ingin mencoba untuk secure, mengamankan si para konsumen tersebut, walaupun mereka tuh punya limited inventory. Berarti mereka memiliki persediaan yang terbatas gitu, yang ada di gudang mereka. Nah, jadi tantangannya di sini ternyata banyak sekali ya. Pertama, banyak pesanan, tapi kita terbatas tuh stoknya ya. Terus yang kedua di sini ada persaingan ya, pertarungan antar penjual. Karena mereka ingin mendapatkan konsumennya, walaupun mereka di gudang sedikit tuh stoknya. Terus ternyata yang kedua, situasi ini itu exacerbated, berarti diperburuk dengan adanya iklim global yang anomali. Anomali itu maksudnya ada yang aneh ya, itu mengganggu kontrol dari laboratori mereka untuk memanen. Jadi di sini mereka kan memanennya di laboratorium. Nah, itu terganggu dari iklim. Berarti di sini kita yang ketiga, masalah iklim yang mengganggu panen mereka ya. Oke, mengganggu panen di laboratorium. Oke, terus apalagi di sini? Adanya fluctuating external temperatures force facilities to deploy expensive emergency cooling system to maintain stable incubation for the fungi. Nah, karena ada temperatur yang ekstrim ini, makanya mereka beli cooling system atau sistem pendingin yang mahal. Oke, mereka memberi sistem pendingin mahal. Itu menjadi tantangan mereka. Nah, berarti ini udah cukup nih, kita udah lihat dapat ada 4 tantangan, tinggal kita cek satu persatu. Yang pertama, adanya temperatur ekstrim yang mengganggu pemanenan yang ada di laboratorium. Ini betul disebut, jadi dia bukan exact. Terus yang B, ada biaya operasional yang tinggi karena ada sistem emergensi untuk pendingin yang mereka butuhkan, itu betul tadi disebut ya. Karena semakin panas, mereka butuh ada sistem pendingin. Ada kompetensi yang intens antara para penjual supaya bisa mendapatkan stok yang terbatas. Betul banget ya, mereka jadi banyak kompetisi. Terus yang ada implementasi subsidi pemerintah untuk local food tech companies. Nah, ini bukan tantangan, justru ini kan subsidi ya. Itu ada berupa bantuan. Jadi di sini D pasti jawabannya. Tapi kita lihat yang E dulu. In the inability of production speed to match the rapid growth of market orders. Nah, ini adalah ketidakmampuan untuk kecepatan produksi untuk cocok sama ternyata pesanan pasar yang semakin banyak. Nah, itu kan betul ya tantangannya yang tadi disebut di teks. Banyak pesanan tapi ternyata kita nggak bisa secepat pesanan yang diminta gitu. Jadi jawabannya adalah yang D, teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut ke number 6. What is the relationship between text 1 and text 2?
Nah, tadi kita udah baca ya, yang text one itu main idenya, pada dasarnya ada makanan baru ya, new food economy, di mana new food economy tersebut ternyata banyak kemajuannya ya, banyak bantuan dari pemerintah, bahkan teknologi yang sudah semakin berkembang, jadi bisa ke daerah pedesaan ya, yang tadi disebut di last paragraph nih, distribution infrastructure. Terus yang kedua ada bantuan subsidi, itu kan kemajuannya, dan itu dikarenakan adanya kesadaran ya atas carbon footprint dan juga kesadaran kesehatan oleh Gen Z dan Alpha. Nah, berarti di sini dikarenakan ada kesadaran ya dari generasi tersebut. Oke, berarti sisi positifnya, tapi teks itu ngebahas tantangan tuh yang dialami oleh industri tersebut ya. Yang tadi kita udah baca, kayak misalnya mereka sulit untuk menjaga temponya dengan ternyata ordernya banyak banget tuh pesanannya. Terus ada masalah iklim juga, ada masalah ternyata mahal sistem pendinginnya, yang akhirnya ternyata menjadi tantangan mereka. Berarti coba kita lihat mana yang hubungannya sisi positif dan tantangannya. Kalau yang A itu artinya text one menunjukkan solusi teknis nih terhadap produksi krisis yang disebut di text two. Nah, apakah text one ngebahas solusi? Tidak ya. Jadi yang A salah. Terus yang B, teks kedua itu menyoroti masalah struktural dari kesuksesan market yang disebut di text one. Nah, ini adalah jawabannya nih teman-teman. Karena betul text two itu kan ngebahas obstacles. Obstacles itu artinya tantangan, kayak tadi yang kita udah sebut, dari kesuksesan pasar yang disebut di text one. Betul banget ya, tadi kan suksesnya disebut di teks ke-1. Sekarang kita lihat yang C. Text 2 itu memberikan data empiris, oke, untuk disprove the claims atau membantah klaim yang ternyata ada di text one. Salah ya, nggak ada yang membantah suatu hal yang disebut di text one. Terus yang D, kedua teks itu berargumen kalau intervensi dari pemerintah itu adalah yang ngebuat terjadi inflasi pasar. Nggak ada yang menyebutkan inflasi ya teman-teman, kata kuncinya. Terus yang E, teks 1 itu berfokus ke perdagangan internasional atau international trade, while teks 2 focuses on local laboratory issues. Salah ya, di sini teks 1 bukan ngebahas perdagangan global, teks 2 juga bukan ngebahas masalah yang terjadi di laboratorium. Jadi jawabannya adalah relationship-nya yang B. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 7. Nomor 7 ini adalah which of the following best describes the tone of both text 1 and text 2. Nah, kira-kira di sini nada atau nuansanya apa yang teman-teman bisa lihat ya dari kedua teks. Tadi kan kita text 1 itu nuansanya positif ya teman-teman. Karena banyak yang bilang kesuksesan market ini, terobosannya, dan sebagainya. Sedangkan teks 2 itu ngebahas sisi tantangannya ya, yang dihadapi oleh para industri tersebut. Nah, kita coba artiin satu-satu nih. Apa arti cynical? Cynical itu artinya adalah sinis. Berarti sinis itu ya artinya dia tidak percaya. Satirical itu artinya satir, jadi dia sedang mengkritik dengan humor. Atau skeptical, skeptical itu skeptis. Ini dia berarti ragu-ragu dengan hasilnya. Atau pesimistik, pesimis berarti hilang harapan, atau justru objektif. Objektif itu artinya berbasis fakta. Nah, coba teman-teman jawab dulu. Apa jawaban teman-teman? Nah, jawabannya adalah yang tepat adalah objektif. Karena di sini kita lihat text 1 banyak menggunakan data ya, kayak a strategic staggering 40% surge in demand within the last quarter. Jadi ada peningkatan 40% ya dari permintaan beberapa quarter terakhir. Terus di sini kasih tahu juga ada penurunan harga 80.000 sampai 60.000. Dan ini ada kata retail data shows, berarti data retail itu menunjukkan, nah itu kan berbasis fakta ya teman-teman. Terus yang kedua ada industry reports mengindikasikan, tuh kan dia pakai laporan industri, terus dia juga membawa ternyata hal ini karena ada anomali iklim global, nah itu kan fakta juga ya, anomali iklim global. Dan terakhir ada kata mismatch, ada ketidakcocokan antara keinginan konsumen dan realitas produksi. Berarti dia kalau kita tarik benang merahnya, text 1 itu ngebahas sisi pro dan text 2 itu ngebahas sisi tantangannya, challenge-nya. Berarti kedua teks ini objektif, mereka nggak terlalu negatif seperti yang disebut di A, B, C, D ya. Kalau E itu menimbang keduanya berbasis fakta. Jadi jawabannya adalah E teman-teman.
Oke guys, sekarang kita let's go ke number 8. Kita ketemu soal sastra. Ini ada teks untuk number 8 to number 10 ya teman-teman. Pertanyaannya adalah, the narrator's tone can best be described as. Nah, kira-kira nada atau nuansa dari si narator ini itu apa sih? Narator itu berarti orang yang menarasikan cerita ya teman-teman. Nah, untuk tahu kita baca dulu nih sedang bahas apa dan kita nanti translate satu-satu masing-masing opsinya. The year was 2081 and everybody was finally equal. They weren't only equal before the God and the law, they were equal every which way. Jadi ini udah tahun 2081, semua orang tuh adil ya, sama semua, equal. Equal itu artinya semua setara. Mereka tidak hanya setara di hadapan Tuhan dan hukum, tapi benar-benar setara di beberapa hal pun. Kayak misalnya di sini, nobody was smarter than anybody else, nobody was better looking than anybody else, nobody stronger or quicker than anybody else. Jadi nggak ada yang lebih pintar, nggak ada yang lebih memiliki penampilan yang lebih baik, atau bahkan di sini juga nggak ada yang lebih kuat dan nggak ada yang lebih cepat dibanding siapapun. Nah, all this equality was due to the 211th, 212th, and 213 amendments to the Constitution. Jadi semua itu karena ada perubahan nih di konstitusi yang ke-211, 212, sampai ke 213. Jadi diatur dalam peraturan konstitusi mereka. And two, the unceasing vigilance of agents of the U.S. Handicapper General. Nah, ini juga karena adanya agen dari U.S. tersebut. Some things about living still weren't quite right though. April, for instance, still drove people crazy by not being springtime. Tapi walaupun semuanya udah pada setara, tapi mereka ngerasa ada sesuatu aja, ada yang janggal ya. Still weren't quite right. Ini April, tapi orang-orang semua pada gila nih katanya. Karena belum sampai musim semi juga, by not being springtime. And it was in that clammy month that the H2G men took George and Hazel Bridgerton 14-year-old son Harrison away. Dan di sini itu ternyata mereka bulannya itu sangat lembab ya, clammy itu. Dan ternyata waktu pas lagi bulan yang lembab ini, orang-orang dari HG itu mengambil anak yang berumur 14 tahun nih. Anaknya dari George sama Hazel ini bernama Harrison, ambil. Nah, kalau kita lihat ya, situasinya tuh sangat mencekam, walaupun semua orang tuh pada setara, tapi di sini mereka orang-orang ngerasa ada yang janggal ya, udah musim semi tapi nggak musim semi. Terus ini malah anak yang umur 14 tahun diambil oleh orang-orang tersebut yang ini kelihatannya adalah dari pemerintah ya, H2G men ini. Nah, sekarang kita lihat masing-masing opsi. Satirical itu artinya satiris, ada harshly critical itu artinya menghujat, wholly frustrated itu artinya sepenuhnya frustrasi. Terus yang D ada mildly emotional, sedikit emosional, atau yang E excessively casual atau sangat santai. Nah, kalau kita lihat di teks ini itu adalah situasinya satir ya teman-teman. Karena kalau kita lihat di sini tuh menggunakan gaya bahasa yang ironi gitu. Walaupun semua orang itu setara di sini ya, tetapi tetap aja ada sesuatu yang janggal di antara kehidupan orang-orang ini. Nah, memang kalau bahasa yang satirical itu adalah gaya bahasa yang menggunakan ironi, humor, atau hal-hal yang dilebih-lebihkan untuk mengkritik kebodohan atau keburukan, biasanya terkait isu sosial atau politik. Betul banget ya, karena ini kan kondisi negara waktu pas tahun 2081. Jadi ada hubungannya dengan politik. Kalau yang B, menghujat, itu tuh berarti ada kata-kata yang dari penulis atau naratornya itu menyerang gitu, atau menyalahkan, atau menunjukkan ketidaksukaan yang keras terhadap sesuatu. Nah, di sini nggak ada ya, nggak ada yang kritik secara terbuka menunjukkan mereka benci dengan ini. Terus yang C, sepenuhnya frustrasi. Biasanya itu ditunjukkan rasa kesal, kecewa, dan tidak berdaya karena sesuatu tidak berjalan sesuai keinginan. Di sini tidak ada ya teman-teman. Emosional juga nggak ada, tidak ada rasa sedih atau senang. Dan yang terakhir kalau sangat santai, excessively casual itu nada bicaranya terlalu santai, tidak formal seperti kita sedang mengobrol dengan teman dekat. Nah, ini adalah satir ya, jadi teman-teman. Sekarang let's go to number 9. The effect of the repetition of the phrase nobody was is to. Tadi kan ada kata di sini teman-teman, nobody was smarter than anybody else. Nobody was better looking than anybody else. Nobody was stronger or quicker than anybody else. Jadi ternyata di tahun 2081 ini semua orang nggak ada yang lebih pintar. Bahkan nggak ada yang sampai wajahnya itu ada yang lebih
cantik atau lebih tampan. Bahkan yang ketiga, di sini nggak ada orang yang lebih kuat atau lebih cepat dibanding yang lain. Ini kan berarti dia sedang menunjukkan ya seberapa ekstrimnya tahun 2081 ini. Jadi apakah jawabannya? Nah, kita lihat masing-masing opsi dulu. Kalau yang A itu introduce theme, artinya malah memperkenalkan tema. Di sini enggak ya, bukan memperkenalkan tema. Terus underscore a point, menekankan suatu poin. Ini adalah jawaban yang tepat teman-teman. Karena kalau kita lihat di sini sedang menekankan bagaimana seseorang itu semua setara ya di 2081. Dia menekankan gak ada yang lebih pintar, better looking, dan gak ada yang lebih stronger or quicker. Jadi underscore a point. Sekarang yang lihat yang C ya teman-teman. Instill a sense of loneliness. Kalau ini artinya menanamkan rasa kesepian. Di sini nggak sedang menanamkan rasa kesepian, justru di sini maksudnya nobody itu bukan berarti orang sepi, tetapi nggak ada orang satupun yang ternyata punya hal yang berbeda dibanding orang lain. Nah, berarti bukan menanamkan rasa kesepian. Refute a commonly held assumption. Membantah asumsi umum. Nah, di sini nggak ada asumsi, nggak ada yang dibantah juga. Present three contradictory elements, menyajikan 3 elemen yang bertentangan. Tidak ada 3 elemen yang bertentangan karena justru di sini kan smarter, better looking, sama stronger itu semuanya adalah positif ya. Jadi bukan suatu hal yang bertentangan. Sekarang let's go to number 10. In the first paragraph, the author employs which of the following? Nah, kira-kira di sini si autornya sedang menunjukkan apa sih di antara bawah ini? Apakah internal rhymes atau mimicry of the speech of the lower class, general comparison, parallel construction, atau yang kelima, introduction of the protagonist. Nah, kita lihat di tahun 2081 ini, di sini penulis itu menekankan ada 3 hal ini ya. Nobody was smarter, nobody was stronger, dan gak ada nobody was better looking. Jadi kalau kita lihat di sini itu ada suatu konstruksi yang paralel ya teman-teman. Coba kita lihat masing-masing opsi. Apa yang A, rima internal? Kalau rima internal itu seperti puisi ya, yang akhirannya kalau misalnya A, semua A, atau ada akhiran AB, AB. Nah, di sini tuh di akhir katanya nggak ada yang menunjukkan rima, jadi udah pasti bukan. Terus bukan juga yang B ya, meniru cara bicara kelas bawah. Nggak ada yang menunjukkan dia cara bicara kelas bawah. Terus general comparison, perbandingan umum. Nggak ada yang membandingkan secara umum. Kalau membandingkan secara umum berarti dia sedang membandingkan suatu misalnya tahun 2081 ini dengan tahun 2025 misalnya. Nah, di situ bukan ya. Parallel construction, konstruksi paralel betul banget nih. Karena kalau kita lihat gaya bahasa yang dipakai, dia dipakai nobody was sama nobody was lagi. Terus kita lihat yang E, ada introduction of the protagonist, pengenalan tokoh utama. Salah ya, justru pengenalan tokoh utama itu tadi ada baru di last paragraph, yaitu ternyata ada Harrison yang berumur 14 tahun itu justru ditangkap oleh laki-laki HG ini. Jadi jawabannya adalah yang D ya teman-teman, ada parallel construction. Sekarang let's go to number 11. Di sini number 11 to number 12, ada teks baru nih teman-teman. Dan dia satu paragraf, pertanyaannya adalah from the passage it is reasonable to infer that. Nah, berdasarkan teks tadi, ini kita bisa simpulkan secara masuk akal kalau, karena reasonable itu masuk akal dan infer itu berarti simpulkan ya. Oke, terus kita baca dulu nih apa yang sedang terjadi di sini. My name had lost its ring of familiarity and I had to be nudged to go. Jadi ternyata namanya itu sudah kehilangan familiaritasnya oleh dia dan dia tuh harus bahkan disenggol, nudge, untuk dia pergi dan mengambil diploma dia. Oke, berarti diploma dapat gelar ya. All my preparations had fled. Ternyata semua persiapan dia telah sirna begitu saja. I neither marched up to the stage like a conquering Amazon, nor did I look in the audience for Bailey's nod of approval. Dia bahkan tidak, dia berjalan ke panggungnya tuh dengan sangat berani ya, seperti conquering Amazon. Conquering Amazon itu berarti orang-orang Amazon yang sering menakluk. Nah, dia itu tidak semangat terlihatnya. Bahkan dia aja nggak mau ngeliat tuh ke para penonton ya, atas untuk mencari si Bailey ini. Nah, Bailey itu temannya, yang mana dia itu untuk mendapatkan persetujuan dengan anggukan. Nah, dia nggak mencari anggukan Bailey tersebut ketika saat diplomanya mau dipanggil. Margaret Johnson, I heard the name again. Dia mendengarkan namanya dipanggil lagi.
My honors were read, terus ternyata di sini penghargaannya itu dibaca. There were noises in the audience of appreciations, banyak suara ya dari para penonton itu, suara apresiasi. And I took my place on the stage as rehearsed. Terus akhirnya dia langsung ke panggungnya, seperti waktu itu dia sedang gladi resik ya, waktu pas rehearsed. I thought about colors I hate, ecru, push, lavender, beige, and black. Dia mengingat lagi nih warna-warna yang dia itu benci. Nah, kalau kita lihat di situ dia sedang graduation ya, sedang ada pesta kelulusan dan dia dipanggil diplomanya. Dia tuh ngerasa kayak nggak excited, justru dia malah kayak preparations aku sirna begitu saja ya. Kalau persiapan dia sirna begitu saja. Dia bahkan nggak ke stage tuh seperti seorang Amazon yang menakluk, dia juga nggak ngeliat ke audience untuk mencari temannya yang Bailey tersebut. Nah, berarti kalau kita lihat opsinya ya, yang A, the audience was more interested in Margaret's graduation than she was. Kalau ini artinya penontonnya tuh lebih tertarik dengan kelulusannya Margaret dibanding dia. Nah, di sini tidak ada ya yang menunjukkan orang tuh lebih tertarik sama si kelulusannya Margaret, karena kalau misalnya di kelulusan kan walaupun ada tepuk tangan atau ada sorakan, itu bukan berarti ke satu orang aja ya. Jadi yang A kita eliminasi. Margaret was surprised that her name was called. Margaret itu ternyata terkejut nih namanya dipanggil. Salah ya, karena justru dia nggak terkejut. Dia udah berlatih tuh preparations. Cuman ternyata preparationsnya sirna begitu saja. The experience of graduating was more overwhelming than Margaret had imagined. Nyata pengalaman untuk kelulusan itu lebih memusingkan ya, overwhelming, dibanding Margaret itu pernah pikirkan. Itu betul banget nih yang C jawabannya. Karena dia kan bahkan sangat udah kehilangan familiaritasnya, terus dia harus disenggol untuk maju. Dia bahkan terasa pusing, bahkan jadi overthinking mengingat warna-warna yang dia benci. The colors I hated. Berarti di sini betul ya, terasa overwhelming. Sekarang lihat yang D, Margaret was unable to get her diploma. Kalau ini artinya Margaret tuh nggak bisa mendapatkan diplomanya. Salah ya, justru kan di sini diplomanya itu dipanggil ya. Jadi nggak sesuai. Margaret had tried to make a painting of the scene before it happened. Kalau ini artinya Margaret sedang mencoba untuk mengimajinasikan ya kejadiannya sebelum itu terjadi. Salah ya, justru nggak ada yang menunjukkan ini semua imajinasi, tapi ya seperti apa adanya aja ya. Karena nggak ada kata-kata yang menunjukkan kalau dia sedang berhayal atau sedang memikirkan tentang yang belum terjadi. Jadi jawabannya adalah yang C, teman-teman. Sekarang let's go to number 12. Pertanyaannya adalah, the sentence I neither march up to the stage like a conquering Amazon, nor did I look the audience of Bailey's note of approval, contains an example of. Jadi waktu pas aku tidak untuk menaik ke atas panggungnya seperti Amazon atau orang-orang Amazon yang ternyata sedang menakluk, bahkan dia juga nggak ngelihat penonton untuk mencari anggukan persetujuan dari Bailey. Nah, itu menunjukkan apa? Authorial intrusion, startling anachronism, complicated syntax, anthropomorphism, atau classical allusion. Nah, kita artiin satu-satu, teman-teman. Kalau yang A, authorial intrusion, itu artinya penulis tiba-tiba memutus cerita untuk bicara langsung membaca. Nah, kalau kita lihat di sini, itu adalah nggak ada penulis ya yang tiba-tiba masuk ke cerita atau langsung ngomong ke pembaca. Karena kalau misalnya seperti ini tuh biasanya tuh nanti di novel atau di cerita tuh dikasih tahu nih, kayak oleh karena itu pesan moral dari cerita ini adalah XYZ misalnya. Nah, itu tuh biasanya yang dimaksud dengan authorial intrusion ya teman-teman. Jadi tiba-tiba ada penulis masuk ke dalam kejadian tersebut. Ini nggak ada ya, justru dia sedang membuat pengandaian. Startling anachronism itu artinya ketidaksesuaian waktu. Misal tiba-tiba ada handphone, tapi itu tuh lagi di zaman kerajaan. Nah, itu kan berarti ada ketidaksesuaian ya. Handphone modern, tapi zaman kerajaan kan kuno. Jadi eliminasi. Complicated syntax itu artinya struktur kalimat yang rumit. Jadi kayak misalnya ada kalimat yang sangat kayak kompleks, itu dia maksudnya ke sini. Tapi di sini kan nggak kompleks ya teman-teman, sederhana aja kayak kalimat yang kita biasa temui. Anthropomorphism, memberikan sifat manusia pada benda mati atau hewan. Tidak ada juga ya teman-teman, nggak ada sifat manusia, benda mati, atau hewan.
Contohnya kalau misalnya yang memberikan sifat manusia pada benda mati atau hewan tuh misalnya ada matahari yang ternyata terlihat bahagia. Nah, bahagia kan sebenarnya itu perilaku manusia ya atau sifat manusia. Sedangkan matahari itu adalah benda mati, jadi ini ada maksudnya anthropomorphism. Terakhir, classical allusion itu adalah jawaban yang tepat. Karena di sini ada alusi klasik, artinya adalah kita menggunakan cerita-cerita klasik untuk dimasukkan sebagai analogi di sini. Dan di sini adalah merujuk Amazon. Amazon itu adalah pejuang wanita dalam mitologi Yunani. Jadi dia bilang, aku tidak ke atas panggung seperti orang-orang Amazon atau pejuang perempuan Amazon yang sedang menakluk. Nah, itu adalah disebut classical allusion. Jadi kalau misalnya teman-teman ngelihat ada suatu kalimat, dia udah ngebawa mitologi, tokoh-tokoh yang ada di buku klasik, itu pasti masuknya ke classical allusion. Sekarang, let's go to number 13 to number 14. Number 13, the passage as whole can be said to be a contrast of. Nah, jadi teks di atas itu kalau kita lihat secara keseluruhan ya, itu bisa dilihat ada kontras antara apa nih. Nah, coba kita artiin satu-satu dulu ya, karena kalau kita lihat ini banyak vocabulary yang cukup kompleks. Oke, sekarang kita baca dulu nih apa yang sedang terjadi di sini ya. Kalau kita lihat di sini itu ada their adobe house was the same as 2 decades before, 4 large rooms under a thatched roof and 3 square windows facing south with their frames painted sky blue. Lin stood in the yard facing the front wall, while flipping over a dozen mile-weighted books he had left to be sun on a stack of firewood. Sure thing, he thought. Shuyu doesn't know how to take care of books. Maybe I should give them to my nephew. These books are no use to me anymore. Jadi kalau kita lihat ini sudah menggambarkan situasi ada di rumah ya, dia itu yang ternyata tetap sama seperti 2 dekade sebelumnya. Dan di situ ada 4 ruangan besar yang ternyata dia tuh punya atap jerami ya, thatched. Dan di sini juga ada 4 jendela yang menghadap ke selatan berwarna biru langit. Nah, si Lin ini tokohnya tuh lagi melihat ke yard, ke taman, dan dia tuh sedang lagi membolak-balikin nih buku yang sudah berjamur ya, mildew. Yang mana dia tuh sedang jemur tuh buku berjamur tersebut. Berarti kalau kita lihat di sini si ada tokoh ya yang sedang membawa buku dan bahkan si bukunya itu bilang sepertinya si Shuyu itu udah nggak tahu nih cara merawat buku. Mungkin aku harus berikan ini ke ponakanku, ke nephew. Buku ini udah nggak berguna untuk dia. Nah berarti kalau kita bisa simpulkan dia itu adalah seorang yang senang membaca buku ya, tapi di sini buku-bukunya tuh nggak terawat baik sama si Shuyu ini, dan nggak dikasih tahu nih Shuyu itu siapa, dan dia berencana untuk ngasih bukunya itu ke nephew-nya, ke keponakannya. Nah ternyata dia dideskripsikan nih lingkungan yang ada di sekitar dia ya, beside him ada chickens, terus ada geese ya, geese itu berarti ada angsa, ada little chicks anak-anak ayam yang ternyata bolak-balik were pacing back and forth through the narrow gaps in the paling that fence a small vegetable garden. Jadi bolak-balik tuh lewat ada pagar yang bagian sempitnya itu dilewatin sama anak ayamnya, yang mana sebenarnya itu adalah pagar untuk ke taman sayuran yang kecil mereka. In the garden, pole beans and long cucumbers hung on trellises, eggplants curved like ox horns, and lettuce heads were so robust they cover up the furrows. Jadi kalau kita lihat di sini, gardennya tuh isinya ada kacang ya, terus ada timun, terus ada eggplants, yang bentuknya tuh kayak sangat curve tuh berarti sangat melikuk ya, seperti sebuah tanduk katanya. Terus ada selada air juga dan sebagainya. Ini lagi ngedeskripsiin isi tamannya. In addition to the poultry, nah selain mereka juga poultry itu tuh berarti unggas. Nah selain unggas ternyata istrinya juga punya 2 pigs dan adanya punya kambing ya untuk susu. Oke, ini lagi ngedeskripsikan berarti ruangan rumah dia yang ada di sekitar dia ya, lingkungannya itu. Oke, terus di sini juga ada kandang babi, pig pen, terus dan lain-lain ya. Di sini cukup panjang, intinya lagi ngedeskripsiin lingkungannya. Sekarang kita lanjut. The air reek of distiller grains mixed in the pig fat. Lin disliked the sour smell, which was the only uncomfortable thing to him here. Jadi ternyata udaranya tuh agak bau karena ada campuran dari ampas-ampas biji-bijian yang ternyata dicampur dengan
makanannya si babi-babi tersebut. Itu adalah hanya satu-satunya yang ngebuat tidak nyaman ada di lingkungan ini. Oke, berarti kita udah lihat, ini lagi ngebahas lingkungannya. Sekarang kita lihat last paragraph. Having turned over all the books, Lin went out to the front wall, which was 3 feet high and topped with thorny jujube branch. In one hand, he held a dog-eared Russian dictionary he had used in high school. Jadi setelah dia udah membolak-balikan buku, dia keluar tuh dari dindingnya yang terdepan, dan akhirnya dia waktu pas keluar dia juga membawa kamus Rusia yang dulu dia pakai waktu pas di SMA. Having nothing to do, he sat on the grinding stone, thumbing to the old dictionary. Karena nggak ada kerjaan tuh, dia akhirnya duduk tuh di batu, dan akhirnya ngebuka tuh kamus-kamus sih yang dia sedang pegang tadi ya, kamus Rusia. Dia masih ingat Russian vocabulary gitu, walaupun katanya dia even try to form a few short sentences in his mind with some words. Dia bakal mencoba untuk buat kalimat pendek ya dengan kata-katanya. Tapi sendiri dia udah lupa gitu ya, who couldn't recall the grammatical rules. Udah lupa tuh grammar-grammar Rusia. Oke, terus akhirnya dia gave up and let the book lie on his lap. Dia akhirnya menyerah dan akhirnya biarkan buku itu ada di pangkuannya dia. Terus ternyata dia berdiri dan akhirnya ternyata melihat tuh banyak villagers, orang-orang desa sedang memanen dari potatoes. Terus dia bilang, Lin was fascinated by the sight, but he knew little about farm work. Jadi Lin itu sebenarnya tertarik tuh dengan penampilan, melihat banyak ya orang-orang yang sedang bercangkul, sedang panen. Tapi dia tahu sedikit saja tentang bagaimana sih kerja di farm ya. Nah, kalau kita lihat di sini, itu situasi itu sudah menggambarkan ya lingkungan sekitar dari si karakter utama ini ya, si Lin tersebut. Terus yang kedua, kita bisa simpulkan si Lin itu orangnya cukup pintar karena suka membaca buku, dan bahkan dia pernah tahu bahasa Rusia juga, dan makanya dia ngebawa buku kamus Rusia tersebut. Nah, sekarang kita lihat masing-masing opsi. Kalau center and periphery itu menunjukkan pusat dan pinggiran. Apakah sedang ngebahas pusat dan pinggiran? Tidak ya, justru ini sedang menggambarkan keadaan desa, jadi bukan ngebahas kontras pusat dan pinggiran. Terus corruption and honesty, korupsi dan kejujuran, gak ada yang menunjukkan korupsi atau kejujuran. Intellect and physicality, intelektual dan fisik. Itu betul banget tuh, karena kalau kita lihat tanda-tandanya adalah dari buku-buku yang disebut berulang-ulang, dan yang disebut berulang-ulang lainnya adalah deskripsi detail dari keadaan rumahnya tersebut dan lingkungan sekitarnya. Nah, oleh karena itu, intellect and physicality itu betul ya. Terus kalau yang the heaven and earth, langit dan bumi nggak ada. Secular and divine, duniawi dan suci atau Tuhan juga tidak ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang intellect dan fisik ya teman-teman. Intellect and physicality. Sesuai dengan mendeskripsikan kepintaran dari sang Lin dan juga mendeskripsikan lingkungan sekitar yang ada di Lin tersebut. Oke, sekarang let's go to number 14. Ini last question dari yang sastra. Lin's attitude could best be described as, kira-kira sikapnya dari Lin itu bisa dideskripsikan dengan baik apa nih teman-teman? Nah, tadi kita udah baca ya secara keseluruhan, jadi kita udah cukup mendapatkan ide sebenarnya si Lin itu tuh orangnya cukup pemerhati ya, karena kan dia tadi habis menjemurkan buku-buku berjamur, terus dia mikir, mungkin aku harus ngasih ini ke keponakan aku. Terus dia merhatiin tuh lingkungan sekitarnya, terus di paragraf terakhir kan disebut ya, akhirnya dia duduk tuh di batu, terus dia memerhatiin tuh banyak orang-orang pedesaan yang sedang mencangkul potatoes gitu, kentang ya teman-teman. Nah, terus dia bilang si Lin itu sangat tertarik dengan penampilannya atau pemandangan yang ada di depan dia, tapi dia hanya tahu sedikit tentang farm work, ya pekerjaan yang berkaitan dengan pertanian, peternakan, dan sebagainya. Jadi, apakah dia itu haughty, indifferent, excited, thoughtful, apa enthralled? Nah, coba teman-teman lihat di sini makna satu-satunya. Kalau haughty itu artinya angkuh atau sombong. Apakah di sini dia menunjukkan kesombongan? Tidak ya teman-teman, karena justru dia tertarik gitu dengan situasi para petani. Indifferent, tidak peduli, nggak ada yang menunjukkan dia tidak peduli. Karena kalau tidak peduli, dia nggak mungkin tuh tertarik untuk melihat sekitarnya. Excited, bersemangat, ini terlalu positif ya, bahkan dia lebih kayak merenung gitu teman-teman.
Jadi jawabannya ada di thoughtful, penuh pemikiran atau perenungan. Bisa dilihat dari pikiran-pikiran yang ada di otak dia ya tadi. Intrigued, terpesona juga terlalu positif, nggak ada yang menunjukkan dia sangat terpikat atau terpesona dengan suatu hal. Oke, jadi jawabannya adalah D ya teman-teman, penuh pemikiran dan perenungan karena situasi yang dia gambarkan tadi. Oke teman-teman, itu tadi kita udah sastra. Sekarang kita lanjut ke topik berikutnya, ada saintek. Dan di saintek ini aku ada di soal nomor 15 sampai 20. So, tunggu dan langsung kerjain bareng-bareng teman-teman. Oke guys, sekarang kita lanjut aja ke soal nomor 15. Jadi pertanyaannya adalah the word it in text 2 paragraph 1 refers to. Jadi kata it di text 2 paragraph 1 itu merujuk kemana? Nah, sekarang kita lanjut ke baca text 2 ya. Nah, it itu ada di sini. Disebut bahwa it is fundamental measurement used by astronomers to determine how much light actually reach our telescope. Jadi ini merupakan ukuran fundamental yang digunakan oleh astronomers. Nah kita lihat nih, emang pengukurannya apa nih yang ada di sampingnya. Scientists measure how bright a star appears from Earth by as apparent brightness. Jadi saintis ini mengukur bagaimana ya bintang itu terang yang muncul itu dari bumi itu menggunakan apparent brightness. Nah, karena di sini ngomong fundamental measurement, pasti maksudnya di sini juga adalah apparent brightness ya teman-teman yang C. Sekarang let's go to number 16. Based on the formula theta equal 4r minus 2i in text 1, the angle of deviation or theta will increase if. Oke, karena rumusnya di sini adalah theta 4r minus 2i, berarti kita pakai pengandaian sederhana aja ya teman-teman dari matematika. Karena kita mau tanya, nah angle deviation ini bakal meningkat kalau apa? Tentunya kita bisa buat pengandaian kalau misalnya contoh ya, 4r minus 2i. Contoh kalau misalnya R-nya itu tadi 1, I-nya juga 1 ya. Ini sebagai contoh. Berarti kan 4 kali 1 itu 4. 2 kali 1 adalah 2. Nah itu adalah tetanya adalah 2. Nah tapi kalau misalnya ternyata kita pakai pengandaian, yang R-nya tuh bertambah jadi 2. Yang tadi 1, I-nya tetap sama. Nah berarti jadinya adalah 4 kali 2, 8. 2 kali 1 sama berarti adalah 2, berarti jadi 4. Nah, berarti maka nilai si tetanya tersebut jadi meningkat ya, jadi 4. Nah, berarti kalau misalnya the angle of deviation itu meningkat, kalau ternyata R-nya itu adalah yang meningkat, sedangkan I-nya itu adalah tetap sama ya teman-teman, konstan. Kita lihat yang A. The angle of incidence atau I bakal meningkat dan R-nya konstan. Salah ya, justru kalau misalnya di sini I-nya yang meningkat, itu adalah menjadi minus teman-teman. Atau malah tetap jadi berkurang. Kenapa? Karena dianya adalah minus teman-teman, 2-nya. Jadi kalau misalnya minus tentunya adalah jadi berkurang. Contoh ya, misalnya tadi R-nya konstan 1. Ya, berarti kan 4 kali 1 tetap 4. 2-nya misalnya yang I-nya jadi 2, berarti minus 2 kali 2 itu jadi minus 4. Nah, berarti jawabannya adalah 0. Berarti di sini angle of incidence-nya itu yang kalau misalnya lebih besar, maka angle of deviation-nya atau tetanya nggak increase ya, teman-teman. Jadi yang A itu salah. Kalau yang B, di angle of refraction itu meningkat dan I-nya itu konstan. Kalau konstan tetap sama. Nah, ini adalah betul ya, teman-teman. Tadi angle of refraction-nya itu tadi kalau misalnya jadi 2, terus yang I-nya itu tetap 1, jadi 4. Jadi increase ya teman-teman. Jawabannya yang B. Kalau yang C katanya R sama incidence-nya sama-sama berkurang. Salah ya. Kalau misalnya berkurang justru malah nanti tentunya hasilnya si tetanya jadi berkurang juga. Refractive index of the water becomes lower. Nah ini out of context karena nggak ada ya refractive index di rumusnya. Frequency of light becomes lower juga salah karena di rumusnya juga nggak ada tentang frequency of light. Karena si R itu kan refraction, sedangkan yang I-nya itu adalah tadi angle of incidence. Jadi yang E itu nggak relevan. Jadi jawabannya adalah B ya teman-teman. Now let's go to number 17. According to text 1, which of the following is not true about rainbows? Nah kalau di sini berarti kira-kira mana sih yang nggak sesuai tentang rainbows? Kita cek satu persatu keywordnya. Red light is on the outer arc because it bends less than violet. Nah benar nggak nih red light itu ada di outer arc?
karena dia membengkoknya lebih sedikit dari violet. Kita cari kata red light, paragraf 1. Oke, nggak ada kata red. Paragraf kedua ada nih. The red light is always on the outer arc because it has lower frequency and bend less than violet light. Nah, itu adalah betul ya teman-teman, seperti yang A. Rainbows are caused by reflection and refraction in droplets. Benar nggak nih, rainbows itu dikarenakan ada refleksi dan refraksi di droplets. Nah, cari kita kata kuncinya reflection sama refraction, itu ada di paragraf 1. Rainbow itu adalah fenomena yang disebabkan reflection, refraction, dispersion dari water droplets. Di water droplets, itu betul ya. Terus yang a full circle rainbow can be seen from high altitude. Katanya kalau misalnya circle yang penuh dari rainbow itu bisa dilihat dari ketinggian. Oke, berarti kita cari full circle rainbow. Oke, nah di sini kita lihat full circle rainbow paragraf 1 nggak ada, 2 nggak ada, terus yang ketiga ada ya teman-teman, disebutkan. Oke, the rainbow can appear as full circle. Jadi karena apa? Kalau observer atau pengamatnya itu adalah ternyata lebih tinggi ya, move higher, misalnya seperti lagi di pesawat, rainbow-nya bisa full circle. Nah itu betul ya, full circle itu bisa dilihat dari ketinggian, karena tadi adalah sama kata kuncinya. The observer must face the sun to see the rainbow. Benar nggak nih, pengamat itu harus melihat ke matahari kalau mau lihat rainbow. Kita cari ya, observer sama rainbow. Itu ada di paragraf terakhir. To observe a rainbow, the observer must be positioned with the sun behind them and rain in front. Ini katanya adalah pengamat dari si rainbow itu ternyata si pengamatnya itu harus memosisikan dirinya dengan si mataharinya tuh ada di belakang mereka. Nah salah ya, berarti bukan face the sun atau menghadap ke matahari. Berarti D adalah yang not true. Kalau yang E itu kita coba lihat, the index of refractions determines how much light bends. Nah, indeks refraksi itu menentukan bagaimana suatu cahaya itu membengkok ya. Nah, sekarang kita cari refraction, ada di paragraf 1. The index of refractions determines how much the light bends, which depends on the medium's density. Sama ya, kata kuncinya indeks refraction itu menentukan bagaimana cahaya itu ada membengkok, sama seperti yang I. Jadi jawabannya yang not true adalah D ya teman-teman. Sekarang let's go to number 18. According to text 1, which statement correctly describe the condition of a total ring observation? Nah, kira-kira mana sih statement yang paling tepat ya menggambarkan tentang observasi total ring? Pertama kita cari dulu nih kata total ring. Di paragraf 1 tidak ada, terus paragraf 2 juga nggak ada, terus paragraf 3, oke, ada kata full circle ya teman-teman. Full circle sama aja berarti dengan full ring. Nah berarti katanya mana yang paling benar kondisi dari total ring. Ternyata full circle itu katanya because the horizon does not obstruct the bottom half of the light cone. Jadi ternyata horizonnya tersebut tidak mengganggu ya, obstruct itu bagian bawah setengah dari si light cone tersebut. Berarti coba kita lihat horizon. Horizon kita baca dari opsi A, B, C, D, E. Jawabannya adalah yang C, karena sama nih, the ground line not hiding the lower part of the light cone allows it to happen. Ground line itu maksudnya adalah horizon. Horizon tersebut tidak menutupi bagian bawah dari light cone, betul, dan itu membuat si total ring terjadi. Nah, itu adalah sama ya, teman-teman. Horizon does not obstruct the bottom half of the light cone. Sedangkan opsi yang lain itu sudah jelas, kata-katanya itu adalah nggak sesuai kata kuncinya dengan yang bagian yang bawah. Oke, sekarang kita lanjut ke number 19. The apparent brightness of a star will decrease if... Nah, jadi apparent brightness itu berarti yang di sini ya, teman-teman, karena dia pakai B. Itu bakal menurun kalau terjadi. Nah ini sama mirip sama soal-soal sebelumnya ya, jadi kita harus membuat analogi nih. Jadi kalau misalnya ternyata apparent brightness itu menurun adalah kalau apa yang terjadi? Masih ingat sama pembilang sama penyebut? Pembilang itu yang bagian atas, penyebut bagian bawah. Tentunya kalau misalnya B-nya itu mau menurun, tentunya pembilangnya harus lebih kecil dibandingkan penyebutnya ya teman-teman. Kayak aku pembilang harus lebih kecil dibanding penyebut. Ini aku singkat pem sama pen. Contoh ya, pembilangnya itu adalah
1. Nah, terus bagian bawahnya itu adalah 2. Nah, itu kan berarti nanti B-nya bakal jadi koma ya jawabannya. Tapi beda halnya kalau misalnya ternyata pembilangnya lebih besar dibanding penyebut. Nah, itu kan berarti misalnya 2/1. Nah, tentu B-nya jadi besar, yaitu adalah 2. Jadi kita harus cari mana yang kalau si L-nya itu atau total energy itu dia lebih kecil dibanding the star distance-nya yang bawah. Kalau yang A, total energy or L is increased while distance is fixed. Salah ya, justru kalau increase malah jadi semakin besar karena pembilangnya yang lebih besar. Jadi yang A itu salah. Yang B, star distance-nya dari from the viewer, dari orang melihat itu meningkat. Ini betul ya, jawabannya adalah yang B. Star distance itu adalah yang D nih di bawah. D-nya itu misalnya 2, contoh ya, 4V kali D kuadratnya itu tiba-tiba hasilnya 2. Tapi yang atasnya itu malah justru lebih kecil. Nah, tentunya adalah nanti jawabannya lebih menurun si apparent brightness ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Kalau yang C itu nggak relevan karena nggak ada di rumusnya ya. Kalau ada stars temperature becomes much higher. Terus yang D, the star move closer the Earth telescope, dia juga nggak ada di rumus. The star is measured using a more powerful tool, juga nggak sesuai ya. Kita fokus ke rumus apa yang ditanyakan di sini, apparent brightness. Jadi jawabannya adalah B, teman-teman. Sekarang let's go to last question. What is the relationship between text 1 and text 2? Nah, kalau misalnya mau tahu nih relationship-nya, berarti teman-teman tipsnya membaca main idea dari masing-masing teks ya, text 1 sama text 2. Coba kita baca kalimat pertama sama kalimat terakhir yang teks pertama dulu. Dia bilang, a rainbow is a meteorological phenomenon caused by reflection, and dispersion of light in water droplets. Jadi rainbow itu merupakan fenomena meteorologis nih yang menyebabkan refleksi, refraksi, dispersi dari cahaya karena adanya water droplets. Droplets itu berarti ada rintikan air-air ya teman-teman. The index of reflection determines how much the light bends, which depends on the medium's density. Nah, indeks dari refraksi ini bisa menentukan bagaimana sih suatu cahaya tuh membengkok. Ternyata ini bisa menentukan nih kepadatan dari medianya. Saya kasih tahu rumus tentang bagaimana the angle of deviation menggunakan relationship ini. Di mana I itu adalah angle of incidence, R-nya adalah angle of reflection. Terus di last sentence dia bilang, in standard rainbow, jadi kalau rainbow yang standar, red light-nya itu selalu ada bagian luar, karena mereka punya frekuensi yang lebih rendah, dan ternyata membengkok lebih sedikit dibanding yang berwarna violet atau ungu. Lalu to observe a rainbow, untuk mengobservasi pelangi ya, the observer itu must be positioned with the sun behind them and rain in front. Jadi katanya si observer itu, si matahari harus ada di belakang dan ternyata hujannya ada di depan mereka. If an observer move higher, kalau misalnya mereka ke ketinggian yang lebih tinggi, misalnya adalah airplane, the rainbow can appear full circle gitu. Jadi kalau misalnya mereka ada di ketinggian, justru rainbow-nya itu adalah lebih dalam bentuk lingkaran ya teman-teman. Jadi kalau kita lihat teks 1 itu masih memberikan pengenalan ya, introduction, kemana pengenalannya terhadap rainbow ya atau pelangi. Kayak apa itu fenomenanya, cara kita mengetahuinya, dan kenapa hal tersebut terjadi. Nah, kalau teks itu kita baca, stars emit energy in the form of electromagnetic radiation. Jadi ternyata bintang itu mengeluarkan, emit itu ya, mengeluarkan energi dalam bentuk radiasi elektromagnetik. Di terakhir dibilang, this brightness decrease as the observer move further away because the light spreads over a larger area. Nah, ternyata di sini keterangan mereka itu bisa menurun kalau misalnya ternyata si pengamatnya itu adalah dia lebih jauh ya, jadi menjauh karena cahaya itu bakal lebih menyebar kalau misalnya areanya lebih besar. Oke, berarti ini sedang ngebahas tentang cahaya bintang dari kejauhan ya. Nah, ini relationship-nya itu bisa dalam rumus seperti ini. It's the fundamental way astronomers calculate the distance of far-off galaxy. Nah, ini adalah cara fundamental nih dari astronomer mengukur nih bagaimana jarak kejauhan dari far-off galaxy atau galaksi yang ada di letaknya sangat jauh ya.
If a star's luminosity remains constant but its distance from Earth doubles, its apparent brightness will drop to 1/4 of its original value. Jadi kalau misalnya cahaya dari bintangnya itu tetap sama, tetapi jaraknya itu adalah meningkat 2 kali lipat, maka apparent brightness-nya itu bakal menurun menjadi 1/4 dari value awalnya atau nilai awalnya. Temperature also plays a role in star's energy. Jadi ternyata energi dari bintang itu juga memiliki peran nih dalam energi bintang. Therefore, even a small increase in temperature can cause a massive surge in energy output of the star. Jadi bakal ada peningkatan sedikit dari temperatur bisa membuat adanya semacam energi yang semakin masif ya, yang dikeluarkan dari bintang tersebut. Jadi kalau kita lihat teks 2 itu difokus ngebahas topik lain ya, yaitu adalah bagaimana kita bisa menghitung jarak jauh atau kejauhan dari bintang, galaksi menggunakan rumus tersebut. Oke, kalau yang teks 1 bilang, teks 1 itu adalah yang A, sumber dari cahaya, sedangkan teks itu menjelaskan bagaimana cahaya membengkok. Salah ya, karena kita nggak sedang ngebahas bagaimana cahaya membengkok. Text 1 discusses the behavior of light in a medium or water. Jadi ini ngebahas perilaku cahaya kalau misalnya terkena air. Sedangkan teks 2 itu ngebahas intensitas dari cahaya kalau misalnya dari kejauhan. Betul banget ya, karena kalau kita lihat yang teks 1 itu tadi adalah ngebahas rainbow ya, pelangi. Pelangi itu ada terbentuk tadi adanya interaksi antara cahaya dengan hujan ya, droplets tadi itu. Nah, berarti yang teks 1-nya betul. Terus teks 2 ngebahas intensitas cahaya kalau dari kejauhan. Betul banget ya. Karena tadi menghitung bagaimana bintang atau galaksi dari yang kejauhan itu bisa dihitung menggunakan rumus tersebut. Jadi jawabannya adalah yang B. Kalau yang C, kedua teks berargumen kalau kejauhan adalah salah satunya faktor dari persepsi cahaya. Salah ya, justru tadi teks 1 bukan ngebahas distance. Yang D, teks 2 memberikan solusi dari masalah atmosfer yang disebut teks 1. Salah, nggak ngebahas solusi dan masalah ya. Yang E, teks 1 and teks 2 describe the same mathematical formula for light energy. Salah ya, justru teks 1 sama teks 2 tadi ngebahas formula matematika yang berbeda. Jadi jawabannya adalah yang B, teman-teman. Well, that's all guys, itu adalah untuk pembahasannya untuk nomor 1 sampai 20. Di sini ada kuis yang teman-teman bisa kerjakan, dan kalau misalnya teman-teman udah jawab, bisa jawab di kolom komentar ya. Kalau udah, nanti aku bakal share pembahasannya di chat. Thank you guys for watching this video. Bye.